Aku mau izin konfirmasi apakah saya kena kelihatan teman-teman? Kelihatan, Kak. Dan untuk recordingnya aman ya, Valens? Aman, Kak. Oke, aku izin mulai ya. Yang dimana kali ini kita akan membahas soal UAS Manajemen Keuangan tahun 2021-2022. Di mana ini ada soal Working Capital Management, soal Current Asset Management, soal 3 Current Liabilities Management, dan soal 4 mengenai Rates and Return. Nah, di sini yang aku akan bahas dari nomor 1 terlebih dahulu, soal esai. Nah, kemungkinan ini kan ada 4 soal ya teman-teman. Soal 1 mengenai working capital, soal 2 current asset, soal 3 current liabilities, dan soal 4 risk and return. Nah, aku mau izin tanya nih ke teman-teman, mungkin kalian mau dibahas soal mana dulu nih? Karena takutnya karena keterbatasan waktu, aku nggak bisa bahas semuanya. Jadi aku mungkin prioritaskan dulu 2 soal untuk kita bahas, dan apabila ada kelebihan waktu, aku akan bahas sisa soalnya yang lain. Kira-kira dari teman-teman mau soal yang mana nih? Oke, kalau menurut aku mungkin bakal bahas dari nomor 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah buat Excel-nya, dan mungkin soalnya juga udah aku taruh di Excel ini, jadi kita gak usah balik lagi ke Excel dan PDF yang tadi. Oke, aku mulai dari Working Capital Management, yang dimana kita disajikan data keuangan DPT Modern Sakti pada tahun 2021 sebagai berikut. Yang dimana pertama ada sales revenue sebesar 540 juta, COGS sebesar 450 juta rupiah, accounts receivable sebesar 45 juta rupiah, inventory sebesar 30 juta rupiah, accounts payable sebesar 12 juta rupiah, dan pembelian sebesar 270 juta. Nah, di sini diasumsikan bahwa satu tahun itu selama 360 hari. Atas dasar data di atas, maka yang A, kita disuruh menghitung average age of inventory, average collection period, dan conversion cash cycle. Dan B, kita disuruh untuk mendalilkan bahwa average age of inventory dipercepat 10 hari, average collection period juga dipercepat 5 hari, sedangkan accounts average payment period itu tidak berubah. Nah, berapa kemungkinan target cash conversion cycle yang baru tersebut? Yang C, kita disuruh untuk diketahui misalnya pengeluaran rata-rata kas itu sebanyak 15 juta rupiah per hari, dan opportunity cost of investment sebesar 10% per tahun. Berapakah penghematan biaya atas target tersebut? Jelaskan. Di sini mungkin yang teman-teman harus tahu terlebih dahulu, yaitu ada yang namanya OC atau Operating Cycle, dan juga ada AAI, yaitu Average Age of Inventory, yang dimana rumusnya adalah inventory dibagi dengan COGS per hari atau COGS per day. Nah, AAI ini, Average Age of Inventory, merupakan rata-rata umur persediaan. Sedangkan ada ACP atau Average Collection Period, yang merupakan rata-rata waktu pengumpulan piutang. Oke, kita bakal masuk ke bagian A untuk menghitung AAI atau Average Age of Inventory. Jadi rumusnya itu adalah inventory dibagi dengan COGS per day. Dengan inventory-nya kita lihat di informasi dari soal, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Dan COGS per day-nya kita bisa bagiin, yaitu COGS yang didapat dari soal 450 juta, kita bagi dengan 1 tahun selama 360 hari. Maka dapatlah untuk si average age of inventory-nya selama 24 hari. Lanjut ke perhitungan average collection period, di mana rumusnya yaitu accounts receivable dibagi dengan average sales per day. Nah,
Di sini account receivable-nya sebesar 45 juta kita dapat dari soal di informasi ketiga, dan average sales per day-nya kita hitung dari, atau kita bisa ambil langsung dari soal sebesar 540 juta rupiah. Jadi 45 juta kita bagi dengan 540, dapatlah hasilnya 30 hari. Nah, selanjutnya kita hitung average payment period-nya dengan rumus accounts payable dibagi dengan average purchase per day. Nah, untuk accounts payable, kita ambil dari soal sebesar 12 juta rupiah dibagi dengan average purchase per day, yaitu caranya jumlah pembelian kita bagi selama 1 tahun atau 360 hari. Dapatlah 16 hari. Nah, untuk menghitung cash conversion cycle, yaitu rumusnya AAI ditambah dengan ACP dikurangi dengan APP, atau average age of inventory ditambah dengan average collection period dikurangi dengan average payment period. Maka dapatlah nanti rumusnya segini. Angkanya kita kurangin aja, 24 ditambah dengan 30 dikurangin dengan 16 hari. Maka dapatlah cash conversion cycle-nya selama 38 hari. Nah, di sini juga kita bisa hitung bahwa untuk di bagian A kita juga bisa mencari operating cycle-nya dengan rumus yaitu average age of inventory, A ini 24 hari, kita tambahkan dengan average collection period selama 30 hari. Maka dapatlah operating cycle-nya selama 54 hari. Lalu bagian B, apabila average age of inventory-nya dipercepat 10 hari, yang artinya yang awalnya 24 kita kurangi dengan 10. Berarti AI-nya yang terbaru adalah 14 hari. Kemudian ACP-nya itu juga dipercepat 5 hari. Yang awalnya 30 di minus 5 berarti menjadi 25 hari. Kemudian APP atau average payment period-nya tidak berubah nih. Berarti APP-nya masih sama seperti awal, yaitu selama 16 hari. Maka untuk mencari cash conversion cycle yang kita disuruh targetnya itu berapa hari, kita cari dengan rumus average cash of inventory, kita tambah dengan average collection period dikurangi dengan average payment period. Maka 24, ini ada ralat, berarti 14 hari ditambah 25 hari dikurangi dengan 16. Maka dapatlah 23 hari. Berarti untuk cash conversion cycle yang terbaru, apabila si perusahaan menargetkan AI-nya dipercepat 10 hari dan ACP-nya dipercepat 5 hari, maka didapatlah cash conversion cycle selama 23 hari. Oke, kita lanjut ke bagian C. Di bagian C ini, diketahui pengeluaran rata-rata dari kas ini sebesar 15 juta rupiah per hari dan opportunity cost of investment 10% per tahun. Jadi kita tulis dulu nih, pengeluaran kas per hari 15 juta dan opportunity cost investment 10%. Tadi kita tahu bahwa cash conversion cycle atau CCC ini, triple C ini yang diawali selama 38 hari. Dan cash conversion cycle yang kedua itu selama 23 hari. Maka kita bisa cari total penggunaan kita, yaitu dengan cara kita kalikan cash conversion cycle ini dengan penggunaan kas kita yang per hari, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Maka dapatlah yang pertama sebesar 570, yang kedua sebanyak sebesar 345 juta rupiah. Nah, di sini kita harus hitung nih, berapa sih berarti penghematan yang telah kita lakukan. Nah, tadi kan berarti ada selisih antara 38 hari dengan 23 hari.
Nah, berarti kita juga bisa hitung berapa selisih dari kedua ini untuk mencari berapa besarnya investasi yang dilakukan. Jadi 570 juta ini kita kurangi dengan 345 juta. Maka dapatlah hasilnya 225 juta rupiah. Nah, untuk menghitung penghematannya kita harus hitung juga dari selisih besarnya investasi 225 juta ini kita kalikan dengan 10% opportunity cost investment sebesar 10%. Maka dapatlah penghematannya sebesar 22.500.000 rupiah. Berarti untuk nomor satu udah selesai sampai sini. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin untuk sedikit aja. Jadi, cash conversion cycle merupakan perputaran bagaimana kita dapat memproduksi, menjual, atau kita menggunakan cash. Cash yang kita miliki itu sejak dari pembelian hingga menjadi cash lagi. Jadi kita butuh berapa lama sih waktu harinya untuk memutar uang kas itu? Itulah yang dinamakan cash conversion cycle. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke soal kedua, yaitu current asset management. Nah, di sini ada dua contoh format yang bisa kita gunakan. Nah, dulu aku diajarinya itu ada dua jenis. Pertama, kalau sesuai dengan format buku, yang kedua juga sesuai dengan dosen. Kebetulan dosen saat itu adalah si Pak Martinus ini. Nah, sekarang perbedaannya mungkin ada di paling bawah. Nah, mungkin kita akan breakdown satu persatu terlebih dahulu. Yang dimana Westminster Corporation akan mengubah pemberian cash diskonnya dari yang semula 10/10 net 30 menjadi 15/10 net 30. Dan diperkirakan yang akan mengambil cash diskon meningkat dari 30% menjadi 40%. Yang saat ini besarnya average collection period atau ACP 10 kali dalam setahun. Dengan kebijakan tersebut, besarnya ACP akan menjadi 8 kali. Besarnya penjualan saat ini 120.000 unit dengan harga jual $50 per unit dan diharapkan penjualannya meningkat sebesar 12%. Besarnya variable cost per unit sebesar 60% dari harga jual. Piutang tidak tertagih mengalami penurunan dari 6% menjadi 4%. Jika risiko investasi dalam piutang besarnya 50%, apakah kebijakan tersebut layak untuk dilaksanakan? Nah, di soal 2 ini, kan asset management, kita disuruh nih, dengan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan, apakah hal tersebut dapat berdampak positif atau dapat menambah perputaran uang kas yang ada di perusahaan? Nah, kita akan melakukan uji nih terlebih dahulu, teman-teman. Pertama, kita bisa masukkan rumus, kita harus hitung terlebih dahulu additional profit from sales. Nah, caranya Q1 dikurangi dengan Q0 atau Q awal dikali dengan price dikurangi dengan variable cost. Nah, Q1 ini adalah harga baru setelah dilakukan perubahan kebijakan. Yang dimana kita ketahui bahwa harga awalnya itu sebesar 100. Maaf, Q ini berarti kuantiti yang terjual. Berarti kuantiti baru yang terjual sebanyak 120.000 dikalikan dengan 112%. Kenapa? Karena dia mengharapkan penjualannya itu meningkat sebesar 12%. Makanya kita kali 112% dan dikurangi dengan Q awal, yaitu sebanyak 120.000 unit. Setelah itu kita kalikan dengan price dikurangi dengan variable cost. Di sini price awalnya itu sebesar $50. Lalu kita kurangin dengan variable cost. Nah, variable cost ini rumusnya yaitu 60% dari harga jual. Harga jualnya kan $50. Berarti kita kalikan dengan
60%, maka dapatlah variable cost-nya sebesar $30. Nah, setelah itu kita kalikan 120.000 kalikan 112%, kurangi dengan 120.000, lalu dikalikan dengan price dikoning variable cost. Maka ujungnya hasilnya yaitu sebesar $288.000. Nah, setelah kita menghitung additional profit from sales, yang artinya berapa sih pertambahan sales akibat ada perubahan kebijakan yang tadi, maka setelah itu kita dapat menghitung cost of marginal investment in accounts receivable. Nah, di sini kita dapat eh, menghitung terlebih dahulu untuk yang under purpose atau yang kebijakan yang diajukan atau atas perubahan, dan under present yang berlaku sekarang. Nah, untuk under purpose atau yang akan dilaksanakan kemudian atau dalam rencana, itu rumusnya Q1 dikalikan dengan variable cost dibagi dengan ACP1. Nah, untuk quantity yang setelah diubah itu sebanyak 134.400. Kita kalikan dengan variable cost-nya, $30. Lalu kita bagi dengan ACP yang pertama. Karena di sini di soal itu disebutkan dengan kebijakan tersebut, biasanya ACP akan menjadi 8 kali, yang artinya ACP yang awal atas perubahan itu sebesar 8, dari 10 menjadi 8. Nah, 134.400 ini kalikan dengan $30 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 504.000. Setelah itu, kita juga harus menghitung yang under present atau yang sekarang terjadi, yaitu Q0 atau Q awal dikalikan dengan variable cost dibagi dengan ACP yang pertama. Yang artinya, penjualan saat ini sebesar 120.000 unit dikalikan dengan variable cost-nya $30 dibagi dengan ACP yang awal yaitu sebesar 10 kali. Dapatlah hasilnya 360.000. Setelah itu kita selisihin teman-teman 504.000 dengan 360. Maka dapatlah 144.000. Kemudian kita kalikan dengan required return on invest in accounts receivable. Yang dimana di soal ini diketahui bahwa besarnya required return on invest in accounts receivable sebesar 15%. Maka kita kalikan 144.000 ini dengan 15%. Maka dapatlah cost of marginal investment in accounts receivable-nya sebesar 21.600. Setelah itu kita dapat menghitung cost of marginal bad debt. Nah, untuk ini kita juga dapat menghitung untuk periode yang akan datang dan periode yang sekarang terjadi. Dengan rumusnya, bad debt yang pertama dikalikan dengan kuantiti 1 dikali dengan P atau price. Yaitu bad debt yang pertama sebesar 4%. Kita lihat dari soalnya teman-teman. Di sini di soal disebutkan bahwa piutang tidak lagi mengalami penurunan dari 6% menjadi 4%. Yang artinya, setelah perubahan itu menjadi 4% teman-teman bad debt-nya. Jadi di sini untuk under purpose-nya 4% dikalikan dengan 134.400 Q1 kalikan dengan price-nya $50. Maka dapat hasilnya 268.800. Untuk yang under present-nya masih sama. Kita pakai bad debt yang awal, yaitu 6%. Kita kalikan dengan kuantiti yang awal, terjual 120.000, dikalikan dengan price-nya sebesar $50. Maka dapatlah $360.000. Nah, untuk menghitung cost of marginal bad debt dari selisih purpose and present, maka kita kurangin aja 268.800 ini dengan 360.000. Maka dapatlah hasilnya minus 91.200. Nah, di sini memang minus ya teman-teman. Jadi kita kurangin aja yang under purpose dengan under present. Hasilnya dapat berapa? Apabila dia bernilai minus, berarti akibat perubahan ini, maka hal tersebut berpengaruh terhadap cash.
selanjutnya kita dapat menghitung cost of marginal cash discount. Yaitu pertama, kita dapat juga menghitung under proposed dan under present. Yang dimana untuk under present rumusnya, oke, sorry teman-teman, untuk yang under proposed rumusnya, cash discount yang pertama, kita kalikan dengan percentage taking cost discount pertama, dikalikan dengan quantity, kalikan dengan price. Rumusnya yang ini. Jadi cash discount yang pertama kan sebesar, atau cash discount propose, atau yang diajukan atau akibat perubahan itu sebesar 15%. Kita kalikan dengan taking cash discount, yang dimana taking cash discount ini artinya berapa persen sih orang yang mengambil cash discount tersebut. Misalnya ini teman-teman, kita jual barang kepada semua customer kita dengan persentase 10%. Nah, orang yang membayar dalam jangka waktu 10 hari misalnya mendapatkan percentage diskonnya 10%, yaitu sebesar 50% dari customer yang melakukan pembelian. Nah, setelah kita menaikkan misalnya dari 10% menjadi 12% cash diskonnya, maka orang yang membayar dalam periode diskon naik nih dari 50 menjadi 70%. Nah, itu artinya taking cash discount, orang yang mengambil diskon atau orang yang membayar selama periode diskon. Jadi cash diskon pertama 50% dikalikan dengan 40%, orang yang mengambil cash diskonnya di Popos 40%, kita kalikan dengan quantity dikalikan price. Quantity dan price di sini, quantity-nya pakai yang Popos 134.400 dikalikan dengan price-nya 50. Maka dapatlah hasilnya 403.200. Kemudian kita menghitung yang under present. Under present rumusnya, cash discount yang pertama, yang awal, dikalikan dengan percentage taking cash discount awal, dikalikan dengan quantity dan price. Di sini ini sama aja kayak yang under purpose yang tadi. Cash discount yang awal kan 10% teman-teman. Dan orang yang mengambil taking cash discount-nya 30%. Maka 10% dikalikan dengan 30% dikalikan dengan 120.000 dikalikan dengan price quantity-nya awalnya 120.000. Maka dapatlah hasilnya 180.000. Nah, setelah itu kita selisihin antara under proposed dan under present-nya 403.200 kita selisihin dengan 180.000. Dapatlah hasilnya 223.200. Nah, setelah itu kita harus menghitung net profit atau loss akibat dari perubahan kebijakan. Yaitu yang pertama, yang additional profit from sales, kita tambahkan dengan cost of marginal investment in accounts receivable. Kita kurangin dengan cost of marginal bad debt dan kita kurangin juga dengan cost of marginal cash discount. Maka dapatlah hasilnya 134.400. Hasil dari pengurangan semua ini. Nah, kan berarti hasil dari pengurangan semua ini, dari sales dikurangi dengan cost of marginal accounts receivable, cost of marginal bad debt, dikurangi dengan cost of marginal cash discount, itu masih menghasilkan angka yang positif teman-teman, sebesar 134.400. Yang artinya, perubahan kebijakan cash discount yang dilaksanakan oleh perusahaan, ini bisa kita pakai. Karena akibat dari perubahan kebijakan cash discount ini, masih atau menghasilkan net profit atau menghasilkan laba gitu. Makanya kita bisa pakai ini perubahan si kebijakan. Nah, kalau dari format buku ini agak sedikit beda terletak pada cost of marginal cash discount. Yang dimana, kalau misalnya menurut format buku, dia pakai bahwa rumusnya itu ada cash discount pertama, cash discount setelah perubahan, dikalikan dengan persentase cash discount yang setelah perubahan, dikalikan dengan quantity kali ACP.
Berarti 15% dikalikan dengan percentage yang taking cash discount 40% dikalikan dengan kuantitinya yang terbaru 134.400 dikalikan dengan ACP 8 hari, 8 kali. Maka dapatlah hasilnya 64.512. Lalu kita sama aja, kita kurangin yang 288.000 ini dikurangin dengan 21.600, kurangin dengan 91.200, kurangin dengan 64.512. Maka hasilnya masih tetap aja teman-teman plus. Yang artinya kita bisa pakai kebijakan di cash diskon ini. Nah, selama dia hasilnya masih sama positif, itu biasanya nggak apa-apa sih teman-teman. Yang penting hasil ujungnya itu apakah kita bisa pakai kebijakan ini, menghasilkan angka positif atau negatif. Nah, untuk pembahasan nomor 2, udah selesai untuk karena asset management. Di sini apakah teman-teman punya pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal yang ketiga, yaitu current liabilities management. Di mana soal 3 current liabilities management ini diketahui di soal bahwa siang ini, 23 Desember 2021, Anda berencana akan membeli 2 buah mobil Alphard untuk operasional perusahaan. Masing-masing seharga 9 miliar 750 juta rupiah dan 5 miliar 500 juta rupiah. Dealer mobil memberikan penawaran pembayaran kredit selama 9 bulan kepada Anda dengan 2 pilihan pembayaran bunga, yaitu yang pertama, fix rate-nya sebesar 2% di atas tingkat bunga Bank Indonesia, atau yang kedua, variable rate sebesar 1,5% di atas tingkat bunga Bank Indonesia. Tingkat bunga Bank Indonesia hari ini adalah 10,5%. Nah, di sini di soal ketiga, current liabilities management, jadi kita disuruh gini teman-teman, kita menghitung apakah sebaiknya di sini kan diketahuinya ada 2 rate, yaitu fixed rate dan variable rate. Kita menghitung apakah lebih baik ketika kita mau minjem utang atau liabilities atas pembelian atau mobil itu, kita lebih pakai yang fixed rate atau yang variable rate. Yang dimana kita hitung nih, dari kedua kebijakan fixed dan variable rate itu, mana yang tingkat bunganya paling kecil. Kalau misalnya dia paling kecil, nah berarti kita pakai rate yang itu. Nah, kita langsung aja ke soal nih teman-teman. Yang dimana tadi fixed rate-nya itu kan sebesar 2% diangkat di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia. Dan variable rate-nya 1,5% di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia. Jadi kita kalikan aja.
Halo teman-teman, apakah suaraku udah kembali lagi? Tes tes. Udah kok. Oke, thank you. Oke, aku ulang ya teman-teman. Jadi karena ada kendala sinyal, jadi suaraku gak masuk kayaknya. Jadi kita diketahui bahwa di soal itu ada fixed rate-nya sebesar 2%, yang di mana di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia. Dan variable rate-nya yaitu 1,5% di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia. Jadi rumusnya kita cari dulu berapa tingkat bunga yang didapat setelah atau ketika kita pakai rate fix. Jadi mana kita kalikan aja 15.250 ini, kita kalikan dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang sekarang ini 10,5, kita tambahkan dengan fixed rate-nya sebesar 2%. Lalu kita kalikan dengan jangka waktunya, yaitu selama 9 bulan, kita kalikan dengan 30 hari, berarti 9 kali 30, 270, kita bagi dengan 1 tahunnya 360. Maka dapatlah hasilnya tingkat suku bunganya 1.429.688 rupiah. Nah, sekarang kita bakal ngitung apabila kita menggunakan floating rate, yang dimana floating rate ini kita lihat di soalnya teman-teman. Yang pertama kan berarti variable rate-nya itu adalah 1,5%. Kemudian, 9 hari dari sekarang, tingkat bunga Bank Indonesia akan naik menjadi 14% karena di sentimen pasar terhadap pelaksanaan PPKM. 9 hari berikutnya, tingkat bunga Bank Indonesia diperkirakan akan kembali turun menjadi 12% karena menyambut libur Imlek. 90 hari berikutnya, Bank Indonesia akan menurunkan biaya bunga menjadi 11,5% sampai dengan 135 hari berikutnya. Pada pertengahan tahun 2022, Bank Indonesia akan melaksanakan kebijakan tingkat bunga rendah sebesar 9% dan diperkirakan akan stabil sampai dengan akhir tahun 2022. Jadi sekarang ini kan kita di tanggal 23 Desember 2021 ya teman-teman. Di tanggal 23 Desember 2021, itu tingkat suku bunganya masih 10,5%. Nah, 9 hari berikutnya naik nih menjadi 14%. Berarti dari 23 ditambah 9 jadi 1 Januari 2022. Ditambah lagi dengan 9 hari berikutnya, akan turun kembali menjadi 12%. Lalu, 90 hari berikutnya, Bank Indonesia akan turun menjadi 11,5%, sampai dengan 135 hari berikutnya, yang artinya dari 10 Maret 2022, kita tambahkan 135 hari. Maka, sampai pada tanggal 25 Juli 2022, sebesar 9% rate-nya. Otomatis, kita cari besarnya bunga yang dihasilkan oleh pinjaman ini sejak hari ke hari, kayak penggunaannya. Dari 270 hari itu, kita bagi nih menjadi 9 hari, 9 hari, 90 hari, 135 hari. Karena mengapa? Karena setiap 9 hari, 9 hari, 90 dan 135, itu rate-nya berubah-ubah ya teman-teman. Jadi, kita harus cari satu persatu. Jadi, 9 hari yang pertama, 15.250.000 ini, kita kalikan dengan fix rate Bank Indonesia-nya 10,5%, kita tambahkan dengan 1,5. 1,5 ini kan adalah variable rate-nya 1,5%. Maka 15.250 kalikan dengan 10%, ditambah 1,5%, tambahkan terlebih dahulu, berarti 12%, dikalikan dengan 9/360. Maka dapatlah hasilnya 45.750. Untuk 9 hari berikutnya, Bank Indonesia rate-nya itu menjadi 14%. Jadi, rumusnya masih sama. Jumlah yang pertama ini ada total pinjaman, dikalikan dengan rate, dikalikan dengan fraction, berapa hari yang kepake. Jadi yang
9 hari berikutnya itu kan 14%. Kita tambahkan dengan 1,5%, berarti 15,5%, kalikan dengan 9/360. Maka dapatlah hasilnya $59.094. Maaf, rupiah. Lalu 90 hari berikutnya lagi, itu rate-nya menjadi 12% ya teman-teman. Yang artinya, untuk 90 hari ini kita pakai rate-nya 12%, tambahkan 1,5%, maka 13,5, kalikan dengan 90/360. Maka dapatlah Rp514.688. Lalu untuk sisanya, maaf, yang 135 harinya, 15.250 ini, kita kalikan dengan 11,5%, karena 135 hari kemudian itu menjadi 9%, lalu kita kalikan dengan tambahin dengan 1,5%, lalu dikalikan dengan fraction harinya. Lalu kalian total nih semuanya nih teman-teman. Nanti dapatlah hasilnya Rp1.483.063. Nah, dari sini kita bandingkan ya teman-teman. Dari yang variable rate sebesar 1.483 ini dengan yang total bunga yang didapat dari fixed rate loan. Mana yang lebih gede? Kalau dia lebih gede, berarti kita nggak pakai rate itu. Kita pilih yang rate-nya itu bunganya paling kecil. Yang berarti dari floating rate atau variable rate ini 1.483 dengan fixed rate-nya 1.429, berarti lebih kecil yang fixed rate, maka kita pakai rate yang fix karena bunganya lebih kecil dibandingkan dengan floating rate. Nah, untuk pembahasan soal 3, current liabilities management udah selesai. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke soal keempat, yaitu risk and return. Di mana soal keempat ini, kita disuruh menghitung berapa expected annual return, variance, standar deviasi, dan koefisien variable dari portofolio ini. Jadi di sini kasusnya, kita punya uang, yang dimana uang ini kita mau investasi ke beberapa jenis aset. Nah, setelah itu kita hitung nih, berapa sih proporsi atau berapa sih nilai keuntungan yang kita dapat dari kita investasi dari portofolio itu. Nah, di sini di soal disebutkan bahwa konsultan keuangan PT Sukses Mamul memberikan rekomendasi untuk menginvestasikan dana yang dimiliki perusahaan sejumlah 500 miliar rupiah. Nah, pada 3 aset yang berbeda, yaitu aset A dengan expected annual sebesar 12% dan nilai investasi 250 miliar, dengan aset B juga dengan expected annual persentasenya 18% dan nilai investasinya sebesar 100 miliar rupiah. Dan aset C dengan expected annualnya sebesar 8% dan nilai investasinya sebesar 150 miliar rupiah. Kita hitung berapa expected annual return, variance, standar deviasi, serta koefisien variasi dari portofolio ini. Jadi maksudnya portofolio ini adalah ketika kita investasi uang kita di beberapa aset, itulah yang disebut dengan portofolio. Nah, jadi di sini ada aset A, B, dan C. Dengan expected annualnya untuk aset A itu adalah 12%, aset B 18%, dan aset C 8%. Dengan besarnya nilai investasi untuk aset A 250 miliar, aset B 100 miliar, dan aset C 150 miliar. Lalu kita kalikan dengan proporsi kita belinya, yaitu untuk aset A 50%. Oh iya, maaf. Proporsi ini kita dapat dari nilai yang kita investasikan dibagi dengan total investasi kita.
jumlah seluruh investasi kita. Yang artinya, nilai investasi untuk aset A kan tadi 250 juta rupiah. Kita bagi dengan 500 juta dari total investasi kita. Maka dapatlah 0,2, 0,5. Untuk aset B masih sama. Nilai investasi aset B kan 100 juta, 100 miliar. Kita bagi dengan 500 miliar. Maka dapatlah 0,2. Sama halnya seperti aset C. 150 miliar kita bagi dengan 500 miliar. Maka dapatlah 0,3. Setelah itu kita disuruh menghitung expected return portofolio. Yang dimana masing-masing dari percentage ini, percentage return atau annual, 12%, 18%, 8%, kita kalikan dengan proporsinya, yaitu 0,5, 0,2, dan 0,3. Lalu kita tambahkan hasil perkalian ini. Misalnya 12% dikalikan 0,5, ditambah dengan 18% dikali dengan 0,2, dan 8% dikalikan dengan 0,3. Maka dapatlah hasilnya 12%. Itu untuk perhitungan expected return annual. Lalu untuk standar deviasinya, kita bisa pakai rumus ini ya teman-teman. Jadi, akar dari 12%, kita kurangin dengan 12% kuadrat, ditambah dengan 18%, kurangin dengan 12% kuadrat, ditambah dengan 8% dikurangin dengan 12% kuadrat, dibagi dengan 3 min 1. Yang hasilnya standar deviasinya nanti adalah sebesar akar 52 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan akar 26. Nah, akar 26 ini kalau kita akarin 26 ini hasilnya 5,0990%. Standar deviasinya adalah 5,000990%. Selanjutnya yaitu variance. Variance ini rumusnya dari standar deviasi yang tadi kita pangkatin 2. Maka dapatlah 0,26% untuk di variance. Berarti untuk menghitung variance kita harus terlebih dahulu menghitung standar deviasi. Kita pangkatin 2, maka dapatlah variance-nya. Berarti 5,099 kita pangkat 2, maka dapatlah 0,26%. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien variasi dari portofolio. Dengan rumus, standar deviasi kita bagi dengan expected return portofolio. Jadi, standar deviasi tadi sudah kita hitung 5,0990%. Kita bagi dengan expected return-nya yaitu 12%. Maka dapatlah hasilnya untuk koefisien variabel sebesar 42,492%. Nah, untuk soal keempat udah selesai sampai sini raise and written. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Teman-teman, karena waktunya masih banyak, mungkin kalian bisa baca-baca terlebih dahulu atau buka-buka. Kalian lihat rumus yang mungkin kalian masih ragu, kalian masih kurang ngerti, karena kalau nggak ada pertanyaan sama sekali, aku bakal tunggu 5 menit lagi buat aku end meeting. Karena untuk pembahasan soal UAS ini telah selesai, teman-teman.